Al Hidayah, sorry nih, yang teman dari Malaysia ya? Iya betul saya. Oh, sekarang kalau kamu hanya membawa tertibkan dulu teman-teman dari Malaysia, jangan merendahkan orang Indonesia dengan perkataan Indon. Tertibkan dulu itu baru masuk. Itu siapa sama yang Indon di sini? Oh, disebut-sebutkan Indon. Teman saya mau berantem di sana. Bukan, nggak boleh gitu. Kalau pakai congor, ya dia kalau Malaysia, hormat dong orang Indonesia. Indon itu pelecehan terhadap orang Indonesia. Kamu yakini? Kau anggap kami manusia nomor 2. Al Hidayah jangan rasis gitu loh orang Malaysia, walaupun Anda Islam jangan rasis orang Indonesia. Kamu pernah temui Bang Hidayah manggil itu nggak ke orang-orang Indonesia? Iya, ditertibkan dulu bangsanya. Jangan merendahkan bangsa kita, Bang. Apa ini bacain udah kejang. Mungkin Mbak Natalia kita saya bertajam kepada apakah Pak Pemikir Ulung, kalau Pak Pemikir ada data monggo ditampilkan biar tidak terkesan saya bertanya berbicara tanpa data gitu. Kita kan sudah nunjukin data tuh dari Kristen dari Keyahudian sudah, dari Arab, dari internal juga sudah. Saya lakukan pendekatan ontologi. Saya mempertajam loh. Saya mempertajam Anda gitu. Oke, saya bantu Anda. Allah itu eksklusif dari Al-Quran. Pakai data. Datanya ada. Jadi mempertajam itu ada nggak datanya? Nama lo. Lu saya pakai pendekatan ontologi. Anda paham nggak ontologi? Pakai pendekatan asumsi ya. Anda paham nggak ontologi? Saya tanya deh semua yang ada di sini paham nggak ontologi? Anda bawa datanya dulu, baru bernarasi. Itu data. Anda nggak ngerti, Anda nggak bermain di. Saya bilang ontologi, saya bilang pendekatan ontologi, mendekati segala sesuatu dari awal. Iya kan? Oke. Mau bahas apa? Ontologi coba tunaikin oten-oten yang ontologi. Kalau misalnya ontologi nggak tahu ya jangan umbar-umbar soal logika. Anda aja definisi ontologi nggak ngerti, data-data nggak ada urusan sama data gitu loh. Ontologi saya nggak ngerti, silakan. Nah ya sudah, kalau Anda nggak ngerti secara ontologi berarti Anda nggak paham apa yang saya tanyakan. Kita nggak satu frekuensi gitu kan. Buat kadar intelektual Anda juga masih sangat terbatas. Udah, kalau nggak paham Bu, yang tadi aja yang nunjukin sejarah. Aku juga mau tanya itu. Ini dia berkata nabi-nabi beragama Islam, tolong tunjukkan data sejarahnya. Sama siapa tadi, Bang admin? Kita gini Pak, kita selesaikan dulu ini dari teman-teman Kristen. Kan dari awal gak ada yang nampilin data sama sekali tuh. Nah, kira-kira yang menguatkan pemikiran teman-teman Kristen bahwa kata Allah ini adalah merupakan generic name, ya, bukan proper name, itu apa? Ada nggak datanya? Dalam kaidah apa datanya ini? Dalam kaidah antropologi, satu kita mendekati secara ontologi, secara berpikir secara ada dalam bentuk leksikografi nggak? Nah, kalau dalam leksikografi kan Anda harus jujur, kata Allah itu kan serapan dari kata Eloh. Dari El, iya. Mana loh? Dari mana itu? Di mana? El duluan ya. Loh iya dong, dari El duluan kalau Anda mau jujur gitu loh. Tidak. Beda. Oke, sekarang saya tanya, sebelum bahasa Arab itu kapan muncul? Enggak, tadi udah dijelasin itu sama saya. Loh, enggak, bahasa Arab itu kan artinya, oke, Anda pinjam dari Alkitab, itu kan wilayah Arabia, bukan bahasa Arabnya. Kalaupun tadi sudah jelasin bahwa bahasa Arab itu berevolusi, itu faktanya. Iya, benar, Pak. Itu faktanya loh, bahasa Arab itu berevolusi, Anda tolak, padahal lucu, itu fakta sejarah. Bahwa memang pada zaman Muhammad belum ada yang mana? Coba ditampilin datanya, Mas. Coba tuh datanya gimana? Nah, sekarang ini kan TikTok, saya lagi nyetir, iya kan? Besok saya akan tampilkan datanya, kita adu data gitu. Tapi dijadwalin ya, besok aja berarti. Turun aja dulu, siapin data ya. Ibu jangan ngomong dulu. Ibu ontologi saja nggak ngerti. Nah, kamu ngomong nanti kaji salah satu ontologi nggak bisa ngeliat datanya, coba buat apa? Lo Anda cuma nyampein data apa? Iya. Data yang Coba nabi-nabi beragama Islam, data dari mana itu? Astaga. Tadi aku nampilin. Nggak ada loh, kalian cuma klaim loh. Dan tadi inskripsi jabat segala macam itu hanya klaim gitu loh. Alasannya nyetir. Tunjukin data ada mau. Loh memang saya nyetir, saya bukan yang harus menyerupakan seseorang yang disalibkan, nggak perlu gitu loh. Saya manusia aja nggak perlu nampilin data, menyerupakan sesuatu karena kamu gitu. Lagi nyetir, kamu nggak bisa ngasih data. Nah, Anda aja nggak ngerti. Saya bilang ontologi. Nah, ketika kita ontologi, Anda nggak sadar gitu. Data. Tunjukkan dulu datanya. Kalau nabi-nabi beragama Islam itu datanya nggak ada, Bu. Ibu klaim. Ada, itu kan cuma klaim orang Islam. Iya.
Itu klaim yang paling menyedihkan lah. Kalian rampok semua tokoh Yahudi terus kalian Islamisasi kan lucu. Nggak kembalikan gitu loh. Kalau misalnya Al-Quran mau kembalikan seluruh data dari Rabi Yahudi tadi udah aku tunjukin. Kok diturunin, Bang? Ayolah teman-teman Kristen, jangan cuma nyerocos. Data itu apa? Nanti kalau memang alasan nyetir ya, jangan diturunin, nyetir. Karena nggak bisa nggak bisa gantian ngomongnya gitu, Pak Finan. Dia memojokkan terus. Coba kalau bukan Bang, bukan Bang, kan perkataan dia kan masih bisa dinalar Bang, masih logik Bang. Bisa gantian kok. Aku setahu aku kita masih lebih tertib loh Bang. Jangan diturunin lah. Ini kan, saya naikkan lagi ya. Ini saya naikkan lagi ya. Dia ini Ustaz, dia nggak ada data Ustaz. Nyerocos dia ini, coba ini ya. Nggak ada data. Betul, sebenarnya percuma sama teman-teman Kristen kalau hanya mulut yang dibawa di sini. Saya sudah pernah diskusi dengan Ustadz Nawi ini segala macam di WFM, di FIC. Saya ngerti gitu, saya orang lama. Kalau sekarang nggak siap, nggak usah diskusi. Sekarang Anda hanya menampilkan data Alkitab yang entah berantah, itu ditanya tahun berapa pun Anda cuma lihat ini, ada Alkitab bahasa Arab, itu bukan data, itu referensi. Oke, kamu mau apa? Mau Ibu gak nyambung nih Bu, nggak apple to apple. Biarkan dulu sama yang tadi nunjukin data aja Bu. Ibu arti ontologi aja nggak tahu Bu. Jangan dulu Bu. Ibu aja nabi beragama Islam, coba data Ibu mana? Ada aja. Santai. Penjelasannya itu di Al-Quran ada, di Bible kamu juga, bahkan Islam yang dijelaskan itu pengajaran para nabi. Ini kalau di Bible kamu tertunjuk. Ini Al-Hidayah. Ini Al-Hidayah. Sorry nih, yang teman dari Malaysia ya. Iya betul saya. Oh, sekarang kalau kamu hanya membaca. Tertibkan dulu teman-teman dari Malaysia. Jangan merendahkan orang Indonesia dengan perkataan Indon. Tertibkan dulu itu baru masuk. Itu siapa sama yang Indon di sini? Oh, disebut-sebutkan Indon. Teman saya mau berantem di sana. Bukan, nggak boleh gitu. Kalau pakai congor, ya di Al-Quran. Kalau Malaysia, hormat dong orang Indonesia. Indon itu pelecehan terhadap orang Indonesia. Kau anggap kami manusia nomor 2. Al-Hidayah jangan rasis gitu lah orang Malaysia, walaupun Anda Islam, jangan rasis orang Indonesia. Kamu pernah temui Bang Hidayah manggil gitu nggak ke orang-orang Indonesia? Iya, ditertibkan dulu bangsanya. Jangan merendahkan bangsa kita, Bang. Bukan rasis, Bang, bukan. Kamu jangan rasis, Finander. Turunkan nih orang. Saya pamit aja ya Ustadz ya, saya pamit karena juga yang lain nggak kondusif, nggak bisa diturunkan, saya pamit aja. Assalamualaikum buat saudara Muslim, selamat siang buat non Muslim. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, salam bahagia. Ini kalau 2 oten di atas, itu pasti mereka itu ngerocos itu. Sebab jangankan 2, 1 saja mereka tidak bawa data. Anda kalau curhat jangan di sini. Kalau Anda mau bahas subjek, ayo kita bahas gitu loh. Dia bilang orang konten menyerocos boleh, saya cuma menanggapi silakan bahas topik gak bisa gitu. Apa sih? Ayo coba pendekatan ontologi terhadap leksikonnya coba keluarin. Oke, pendekatan ontologi terhadap leksikon, mana ada ontologi terhadap leksikon? Anda paham gak sih ontologi itu apa? Coba pendekatan metode ontologi digunakan kepada leksikon. Saya pengen tahu, coba bagaimana Anda menjelaskan ini, coba. Oke, kan pertama begini, kata Allah itu tidak serta-merta ada dan baru-baru tiba-tiba abad ke-7 baru mulai ketika Islam mengeluarkan Al-Quran. Berarti kan secara siapa yang menggunakan kata Allah sebelum itu kan harus jadi pokok persoalan gitu. Kalau misalnya Islam mengklaim bahwa kata Allah itu adalah kata yang memang diciptakan secara orisinil dan tidak ada satupun suku-suku ataupun kepercayaan di sekitarnya itu menggunakan kata yang kurang lebih sama ataupun serapan, wajar orang Islam mengklaim bahwa kata Allah itu adalah ciptaannya sendiri gitu. Tapi secara ontologi kan ada namanya keberlangsungan dari Adam sampai dengan Isa gitu. Itu pendekatan ontologi yang rasional gitu. Kalau Anda berbicara bahwa kata Allah yang dalam kemudian Allah itu diarabisasi, kemudian baru muncul semacam suatu entitas Allah itu baru muncul ketika Quran itu muncul, berarti sebelumnya Allah berganti nama. Sebelumnya Allah tidak dikenal sebagai Allah yang dalam bahasa Arab itu pendekatan logika yang sederhana gitu. Kenapa kalian nggak bisa capture itu sangat common sense gitu. Jadi sebelum Allah dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Allah dan itu adalah proper name. Jangan gantian. Dipanggil siapa dia? Ini bukan gereja. Jadi gini, kalau Allah itu kan dalam bahasa Arab. Sekarang yang Allah ditulis oleh Allah itu dari mana coba? Apa dari Theos?
atau dari God? Coba jawab saya. Simpel aja kalau itu. Kalau kata Allah itu kan memang bukan pakai lo di sini. Sekarang Allah dari Arab. Sekarang Ilahi menulis 3.974 Allah itu dari Arab itu apakah itu eksklusif orang Islam? Dengarkan dulu. Anda yang harus dengerin dong. Saya dijawab loh. Sekarang Allah dari kata bahasa Arab. Yang Allah 3.974 kali di Bible itu dari mana diambil? Dari Theos atau dari God? Coba jawab. Allah yang diambil dari Alkitab itu menyesuaikan budaya Indonesia yang waktu itu Melayu dan waktu itu memang berkiblat ke Yesus orang Indonesia kalau gitu. Tapi Yesus orang Indonesia. Aku nggak ngerti. Bukan, itu kan artinya transmisi bahasa. Saya tanya bagaimana dikenali Allah gitu. Itu yang ditulis oleh Ilahi itu diambil dari mana? Simple. Lu dari bahasa Allah Arab. itu kan dari Arab. Iya, dari bahasa Arab. Kemudian berarti siapa yang nyuntik di sini? Loh, alhamdulillah kamu mengakui bahwa Biblemu penyuntik gitu loh. Lucu juga kalau kata kan dari itu. Arab. Sebelum orang-orang ini. Jadi sebelum kata Allah dari Arab itu Allah dikenali sebagai siapa? Memang Allah diganti nama apa dia Arab. PD dengan nama sebelumnya? Sekarang kamu yang Protestan ini bawa anak gitu ini di abad ke-15 kawan. Lu gak ada urusannya. Bukan di zaman Yesus. Kita bicara sekarang kata Allah ya. Yang saya mau nanya sebelum kata Allah Arab ditemukan dipanggil siapa dia? Dengar dulu dong. Sebelum loh, Anda harus dengar saya dong. Theos dalam bahasa Yunani itu menjadi Allah gitu. Tuh, Bible kamu, Al-Quran atau Yunani Kuina? Nah ini gini, kalau di Al-Quran kan nggak ada nama kekacauan bahasa. Loh, Anda ketika saya jelaskan kenapa Anda bisa mendengar gitu? Anda cuma mendiskreditkan saya atau gimana? Allah dari bahasa Arab. Ilahi menyalin kata Allah itu dari mana? Tapi itu bukan milik orang Islam, oke? Coba Arab itu juga milik orang Kristen gitu. Kenapa? Karena sebelumnya diserap dengan Elohim. Dimana orang Kristen abad pertama di Romawi itu menyebut kata Allah, coba. Ya orang Arab yang pesisiran memang dia menyebut kata congor di sini kawan. Kita nggak pakai congor di sini. Loh, Anda juga pakai congor. Di mana orang Romawi? Pengajaran sekarang di mana? Mengajarkan saya tunjukin ke saya. Allah. Kata Allah itu di mana kata Allah itu milik eksklusif orang Islam? Coba tunjukin ke saya datanya. Di dalam Al-Quran Allah, di dalam Bible Allah. Kapan? Al-Quran itu baru 700 tahun setelah Masehi. Sebelum ada 4.700 tahun sebelum Masehi, Allah dipanggil siapa? Apakah dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Yunani? 4.700 sebelum Masehi, Allah dipanggil siapa? Kesian kan sebelum 4.700 Masehi, Allah dipanggil siapa? Lupa dia namanya. Kemudian dia mengisi dirinya. Allah semuanya. Mana namanya? Dokumennya mana? Dokumen sebelum Al-Quran ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Anda jangan aja mana? Nama Tuhannya siapa? Allah. 700 tahun sebelum Masehi. Sekarang Bible-mu, apakah itu bahasa Yunani? Sepakat itu. Nah sebelum 700 Al-Quran itu hadir, siapa Allah dipanggil? Ya silakan berhibur aja kau. Silakan berhibur aja. Aduh. Kasian nih oten-oten astagfirullahaladzim. Enggak ditanya malah nanya balik, ditanyain data malah nanya balik lagi. Apa orang ini? Begitu mereka Ustaz, orang-orangnya. Iya, mau bantuin Finandes tadi. Saya kira mau bantu dia dengan data kita tadi Ustaz Wafi. Ya itu. Ya, saya kira dikembalikan saja ke habitatnya, pakai saja IHWH. Ya kan itulah saya bilang tadi. Makanya Tuhan mereka itu sebenarnya Theos, nggak ada kata Allah di situ. Sekarang kitab mereka sudah diperbarui, firman tidak pakai firman sudah ganti. Iya saya. Sebelum agamamu ada di dunia, kata Allah itu sudah ada. Di mana itu, Bang? Bahasa Yunani Allah dari mana bahasa Yunani? Kitabmu bahasa apa? Kenapa teman-teman Kristen selalu berhibur ya? Orang Yunani nyembah Allah. Kamu pikir ini gereja? Udah gini aja, pertanyaan untuk kalian semua ya. Kalau Islam itu benar, apakah Muhammad saat ini dalam surga? Ya iyalah. Jangan lari dari tema. Kasih dalil dari Al-Quran. Tema dulu. Back to tema dulu. Lari dari pertanyaan kan? Kalau nggak bisa jawab bilang. Nggak usah tema. Diam Oten mau jawab. Bang Al-Hidayah, buka deh di Google. Kata Allah, kata ALLAH itu berasal dari orang kafir di negeri Mekah. Itu diucapkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi itu tuh udah ada di Google. Jadi sebutan kata ALLAH
entah Sekarang tante, kamu persoalkan nama Allah. Kalau Theos itu kata dari mana? Theos. Kan meleset kau Hidayah, kau jawab aja itu, kau buka Google, meleset kau. Kita tidak usah Google. Sekarang kau tadi banyak congor, kau ngomong sama siapa, pemikir dulu kau. Sekarang di dalam Al-Quran tertulis nama Allah. Santai dulu, santai, gantian. Di Al-Quran tertulis nama Allah. Sekarang di Bible kamu, di Bible kamu tertulis kata apa? Hidayah, kamu diam dulu kan. Kita tidak mau meng-Google karena ini referensi pakai data. Di dalam Al-Quran saya kata Allah itu tertulis. Bible kamu juga kata Allah tertulis. Sekarang Bible kamu daripada kata mana? Dari Al-Quran ataupun dari Yunani Kuina? Tinggal dijawab ya atau tidak. Tadi kamu bertanya kata Allah itu dari Allah. Tidak ada yang bertanya. Saya cuma menyangga kamu. Wahai bani-bani Paulus, apa yang kamu bilang bahwa Allah itu menyuntik daripada Ilahi? Kapan Allah itu ditulis oleh Ilahi daripada bahasa Theos? Nah, sekarang saya ngomong gini. Yang saya baca di Google detik ini kata Allah atau Allah. Itu makanya kamu itu suka googling. Sebab kamu tidak percaya dengan katanya Yesus. Yang kamu percayakan katanya Paulus, ya toh? Jangan dibilang pakai daster. Kasihan dia. Kalau kamu kamu kalau tenang ngomongnya gantian. Kalau kamu nyerocos gini, kamu keciri orang lain. Enggak ada yang ngerocos karena kamu memang umat Latarkum. Ini memang dia ngerocosin sama saya. Ini kalau kamu nggak nyerocos. Kalau kamu tenang, kamu punya data. Gini. Tidak usah kamu Google cari kesalahan nama Allah. Enggak ada. Sementara di Al-Quran itu yang kami yakini sebagai nama Tuhan. Sekarang di Bible-mu kata Allah itu diambil dari mana? Ayo coba. Mulutmu jangan kayak banci ya. Jawab saya dong. Ayo jawab saya. Itu Allah di Bible-mu diambil dari mana? Coba. Kalau saya bilang itu adalah iblis disuntik oleh Ilahi, apa kamu terima? Iya, saya kasih tahu ya. Iya. Coba kasih tahu. Itu Ilahi menulis kata Allah dari mana? Coba. Saya jawab ya. Kamu diem ya. Coba jawab. Gantian ya. Nih dengerin. Kata Allah atau Allah itu sebutan orang kafir. Berarti kamu kafir kalau gitu loh. Ya kamu kafir kan kalau gitu kan? Kamu mau ngomong apa terserah. Nah, alhamdulillah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka kamulah orang-orang kafir yang mengakui bahwa kamu adalah orang kafir, ya toh? Astagfirullah. Ini ada 470 orang. Kalau orang saya tidak peduli dengan 470, mau 4.000-an. Yang penting di Bible kata Allah itu tertulis, bukan di Al-Quran. Ya udah dinyanyiin aja deh Ali. Ayo coba kasih tahu ke saya. Itu Allah di Bible-mu diambil dari mana, Nenek? Di malam manggil nenek kan. Coba dijawab. Ini Alhidayah anak kecil. Allah DLLEH diambil dari mana? Anak kecilnya Alhidayah. Kamu tidak malu kan? Ini dulu Mas Alhidayah. Kayak anak kecil. Kamu lagi panik nyerocos. Waduh. Gini Mbak. Bentar. Oke, Mas Moto, tafadhol Mas Moto. Ya, Ibu Yusar, izin bertanya. Hadir. Ya, Ibu Yusar, izin bertanya saya. Itu kira-kira LAI itu menggunakan kata Allah itu referensinya diambil dari mana ya kira-kira? Karena kalau kita sama-sama pelajari ya Bu ya, dari bahasa Grekoin atau bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani itu tidak memuat kata Allah. Nah, kan orang Kristennya nggak baca Allah itu Pak, bacanya Allah. Oke, kan bacanya Allah. Ini dengerin ya jawabannya ya, pasal 1. Orang Kristen nyebutnya Allah. Pasal 2, saya baca tadi di Google, kata Allah itu sebutan orang kafir di negeri Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kenapa kalian kemarin ganti firman jadi sabda? Kenapa kemarin kamu ganti firman jadi sabda? Mas Islam bertanya, entar dulu biar selesai dulu. Terus apa urusannya sama Anda lah, dia yang ganti, urusan dia. Apa urusan Anda? Minta makan kagak, minta minum kagak, ya udah santai aja lah, dia yang ganti. Enggak malu ganti-ganti kamu. Kalau yang kata tadi soal kata yang kamu ributkan aja kamu nggak malu lah, itu kan sebutan Tuhan dari orang kafir di negeri Mekah. Terus kenapa?
Kalau di sini ketahuan teman-teman Kristen yang memang tidak tahu malu ya. Padahal Allah itu tertulis di Bible 3000 lebih kali loh. Kalau kami, Bo, coba dengarkan saya sebentar aja. Sebentar aja ya. Kalau orang Islam menuhankan Yesus, lalu kami bilang Yesus itu adalah orang sesat atau kafir, kami malu itu. Padahal di Bible-mu 3974 nama Allah itu ditulis. Baru kamu bilang Allah itu adalah Allah orang kafir. Secara langsung kamu mengakui bahwa kamu adalah orang-orang kafir. Ya toh? Alhamdulillah. Terima kasih. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Masa data kita yang konkret kayak gini dibalas dengan Google tulisan tidak jelas, guys? Biasa, Ustaz. Orang-orang yang memang sudah tidak jelas ajaran dari Paulus memang begitu. Itu. Orang Paulus saja tidak jelas apalagi umatnya. Klaim. Iya, biasaan itu. Paulus saja jujur berkata bukan firman Tuhan, menjerat dengan tipu daya, berkata dusta, itu diamini sama mereka, dihaluyakan sama mereka. Tapi giliran perkataan yang benar, itu ngalur ngidul semua katanya. Yesus bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Saya agak kagum ya sama itu nenek-nenek tadi, suaranya lembut ya. Kayak masih gadis gitu. Padahal udah nenek-nenek dia. Itu menarik sama antum itu Islam bertanya. sedang memikat. Tapi intinya jangan terpikat karena itu berbahaya itu. Betul, itu setan ya. Nenek-nenek setan itu. Dari awal ya. Bawa data, asal ngomong, asal ngejeblak. Mas Moto sudah bawain dari literasi Keyahudian, Mas Al-Hidayah dari Bible mereka sendiri, saya dari internal, dari sejarah Islam sendiri. Arab itu terbagi menjadi 3, kan jelas. Malah dibantah pakai Google tulisannya orang nggak jelas itu. Minimal sebutin lah di Google itu rujukannya di mana. Nanti kalau ditanyain Google ada abad keberapa, mereka nggak terima. Al-Quran ada di abad berapa? Di abad ke-6. Nah, kalau kita kembalikan, Google ada di abad keberapa? Kan susah. Oh, dasar nenek. Tapi Ustaz tidak heran juga. Sebab apa? Di zaman, jangankan zamannya Paulus, zaman Tuhan mereka saja sudah ada video loh. Bayangkan, sudah ada film di zaman Tuhan mereka itu. Jadi tidak heran kalau memang sudah ada googling pada waktu itu. Bagaimana sudah ada color, TV color kan, sudah warna gitu. Bahkan kolornya juga sudah sempurna seperti dijahit-jahit gitu. Salibnya juga sudah diketam-ketam gitu kan, sudah diperhalus semuanya. Jadi biasalah Oten, halunya terlalu tinggi. Halu luga. Astagfirullah. Mas Moto ada nggak? Mas Moto, targumnya itu Mas Moto yang di Kejadian 1 itu ayat 1 yang ditulis awwaluma khalaqallah itu. Oh, targum siapa itu? Ada Mas Moto ya. Coba ditampilin Mas Moto. Bahasa Sadia Gaun sebentar. Nah, Sadia Gaun. Sekarang para rabi itu sudah meyakini bahwa yang disembah orang Islam itu sama seperti yang disembah orang Yahudi. Nah, Oten ini keterbelakangan memang. Ada Mas Moto? Ada sebentar. Bayangkan, tingkat rabi-rabi Yahudi sekarang mengakui Tuhan yang mereka sembah sama seperti yang Islam sembah. Oten ngemis-ngemis Yahudi. Tuhannya Yahudi katanya. Betul Ustaz. Itu si siapa yang dari ini ya, Moto, si yang dari Islam itu ya, dia punya rabi itu mengakui bahwa 4 tetragramaton itu sama lafaznya dengan Allah katanya. Padahal kita tidak mau menyamakan dengan siapapun Allah itu. Islam itu kan memang tunggal mutlak. Tapi kalau Oten ya nyuntik apa saja kalau mereka. Karena memang banyak daripada bahan curian yang terhasil dari mereka itu. Itu Allah itu sebenarnya gini, kata-kata Allah sama Nabi Isa dulu. Oh, syarat bisa adanya agama Kristen itu Tuhannya harus Allah, utusannya itu harus nama Isa. Makanya di tempat kita nggak boleh hari kebangkitan Yesus itu harus pakai nama Isa. Karena dia mengikut aturan kita Indonesia, gitu. Dia nggak boleh pakai Tuhannya ada 3, harus bikin 1. Jadi dia itu nyembah Allah juga, udah masuk, udah kita baiat.
dan Tuhan dia sudah kita ganti namanya menjadi Isa. Makanya kalau perayaan itu tentang Isa yang disebut, Isa Al-Masih, tidak disebut Yesus kan. Ustaz, Ustaz Wafi. Ya. Saya izin turun ya, karena ini alhamdulillah di atas sudah cukup. Mungkin kasih naikkan aja ini teman-teman Kristen. Lagipun saya di tempat kerja, saya naik sebentar aja, mau menyapa aja. Oh siap. Ya mohon Siap, maaf ya, siap. ikon villa di bawah kalau ada salah kata daripada saya, mohon dimaafkan gitu. Jadi jangan ikut-ikut sama framing mereka menyebut tentang negara ya. Kita tetap sesama Muslim, dimanapun kita berada, kita tetap dalam satu kalimat la ilaha illallah, insyaallah. Terima kasih Ustaz ya atas dukungannya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ustadz semua, sekalian saya izin kembali ke habitat di bawah Taipei. Pak Jai. Terima kasih banyak. Siap, Pak Jai. Assalamualaikum. Ya, Pak Jai. Waalaikumsalam. Habis Ya, kita lanjut, lagi ya, dan Jadi kalau kita lihat di dalam kejadian 1 nomor 1 ini kan, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Terjemahan Targum dari Raibah atau Rabi Saadia Gaon. Ini tulisannya Ibrani, tetapi cara membaca itu Arabik. Di sini awalama khalaqallah Allah as-samawati wal ard. Jadi di situ menggunakan bentuk propernya Allah. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam sebentar Exodus yang biasa kita itu ya, yang biasa kita sering dengar, sebentar ini handphonenya agak-agak nge-lag ini. Sebentar, tangan satu susah. Sebentar ya. Lanjut dulu saat ini handphonenya mati, bentar. Siap. Setingkat Rabi loh mengakui yang disembah itu sama seperti yang disembah oleh umat Islam. Parah orang open ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau bernarasi 1 menit aja, habis itu aku turun Ustaz. Boleh ya? Siap. Saya nggak tahu ya Ustaz ya, para oten itu entah memang meniru sifat Tuhannya, saya juga nggak tahu sih. Karena Tuhannya kan juga menyuruh kita, tapi nggak ngaku. Nah ini makanya mungkin sifat mereka itu terhubung kepada Tuhannya, yang mana menyuruhi dari Islam tapi nggak ngaku gitu kan. Ya sama lah itu, dia nggak jauh-jauh beda sama Tuhannya mereka itu. Nah gitu aja sih Ustaz. Iya. Halo Mas Lutfi. Oh, gak ada orangnya ya. Loh. Turun semua malah. Pada hilang. Adeng Zhou, Islam atau Kristen? Muslim ini. Halo, gak ada orangnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau udah ada, saya mau pamit dulu teman-teman. Ini sudah jam 1:30. Ya, siap. Bang Moto. Iya Bang. Itu yang dikatakan si Esra Soro itu benar nggak sekolah Tuhan itu? Nah itulah. Ada datanya Bang? Belum ada. Itu cuma itu tafsiran itu. Tafsiran itu Pak. Cuma dikatakan Tuhan mereka menikah dengan tafsiran, tidak mau mereka. Jadi dia kan mengajarkan Taurat di Bait Allah kan gitu. Iya kan, iya kan? Di Bible kan sesuatu yang tidak tertulis di Bible kan tidak mereka imani. Jadi Matius itu pintar membaca atau enggak tuh?
Bang Moto, Ustaz. Apa tuh? Apa tuh? Matius itu pintar membaca nggak waktu sama Yesus? Ini kali. Siapa? Peter. Sama Yohanan ya, Yohanan dan Zebedius. Ya. 12 muridnya itu yang pintar membaca siapa? Karena gini, arah sasarannya Yesus itu menengah ke bawah ya, makanya diambil itu kebanyakan itu kan nelayan. Nah, nelayan ini ya terkena pada zamannya itu ya memang golongan middle to low, jadi dia itu ya tidak mengenyam pendidikan secara formal yang khusus ya. Jadi kalau ditanya bisa baca atau enggak, commonly umumnya itu tidak bisa baca. Nah, kalau pada masa-masa zamannya Yesus itu kan murid-muridnya itu apakah memang benar orang Yahudi atau seorang rabi-rabi atau bagaimana? Gimana? Ya, itu murid-muridnya. 12 muridnya itu tergolong rabi Yahudi atau tidak pada saat itu? Setahu saya sih enggak. Bang Hajang, lanjut nanti aja ya. Ini sudah hampir jam 2. Saya mau pamit ya. Oke, siap. Jazakallah khair, Ustaz Wafi. Ya, sama-sama teman-teman.